Sister Hong telah membawa 1.690 laki-laki ke dalam rumahnya untuk diajak bersetubuh dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun. Masalahnya 1 tahun aja 365 hari. Nah 4 tahun estimasinya 1.460 hari. Nah ini 1.690 laki-laki yang memang bertujuan untuk mencapai klimaks. Nah sebelum sesi tersebut dilanjut, mereka ini harus membayar Sister Hong bukan menggunakan uang ataupun emas, tapi sembako. Selain sembako ya juga diperbolehkan buah-buahan tuh, ada yang bawa semangka, jeruk pula, udah kayak jenguk orang ke rumah sakit. Bukan sulap, bukan sihir. Ada seorang figur, yes, cuma satu figur ini doang ya, yang telah menghancurkan beauty standar di dunia ini. Bahwa perempuan tuh gak harus berberat badan 45 kg, pokoknya berkepala 4, berkulit putih. Nah kalau gue tiba-tiba berubah jadi yang tadi gue deskripsiin, biarin aja lah. But regardless, setelah ada kasus ini, perspektif gue, it just change. You do not have to worry. Kalian gak perlu cemas lagi karena laki-laki itu sebenarnya gak punya tipe. Semua feminin guru yang bilang lu mesti pakai dress elegan, lu mesti punya rambut tebal, warna coklat, milk tea, abis itu warna kuku mesti warna baby pink dengan psikologi soft girl, atau ketika lu mau kencan pertama lu pakai dress warna putih agar memberikan kesan innocence di bank. Dan yes, pasti banyak kalian yang laki-laki yang bilang gua salah di sini dan mencoba membela diri kan, enggak ya, gua nggak kayak begitu standarnya, ya kali gua sama Sister Hong. Yes, bagus, biar comment section gua rame. Yes, karena yang lo perlukan itu hanyalah rambut berponi, lipstik warna merah, dan minimal bedak tabur. Masalah bentuk badan gak penting. Hari ini gue akan memperkenalkan kalian dengan Sister Hong, atau dikenal juga dengan julukan Red Auntie atau Sister Red. Ngeri juga ya Red Auntie, tante merah. Memang seram tapi nyata. Sister Hong ini punya skandal lah yang dipublikasikan pada bulan ini banget, Juli tahun 2025. Lebih tepatnya di Nanjing, Tiongkok. Dengan kata kunci ini, terdapat video Sister Hong melakukan aktivitas eksplisit kepada banyak laki-laki. 1 video, 3 video, enggak, 10 video, salah, 30 video, gila lu. Ribuan video. Walaupun tadinya berharap ini tuh clickbait, tapi nyatanya enggak. Jadi awal mulanya itu ada yang bilang kalau Sister Hong ini tuh nge-publish langsung video-videonya dia ini ke Twitter. Tapi ada juga yang nemuin kalau dia ini pertama kali distribusi video-videonya di aplikasi yang namanya QQ. Jadi video-videonya dia itu dijual lah, awalnya tuh dijual lah dengan biaya sekitar 150 yuan per bulan. Disuruh subscription. Now mind you, dikarenakan ini masih ongoing case yang masih berlangsung, jadi berita itu setiap harinya bakal ada updatean. Gue yakin setelah gue ngupload video ini ada lagi yang baru. So from what I found today, selain dia mempublikasikan di aplikasi QQ, Sister Hong ini juga sebar lewat platform microblogging yang populer di Tiongkok yang namanya Weibo pada 8 Juli. Dan di Weibo mencapai posisi trending nomor 1 dengan lebih dari 200 juta penonton, 200 million views. Ya udah kan tuh meledak, terus terkenal juga lah di Xiaohongshu. Mohon maaf ya, gue pronunciation-nya kurang bagus. Nah apa sih yang membuat videonya Sister Hong ini sampai meledak beritanya ke Vietnam, Thailand, Indonesia, you know what, ke United States of America? Pasti beberapa dari kalian, termasuk gue yang tadinya belum nonton, kayak mikir lah, kan banyak orang yang bikin video-video amatir begitu. Amatir amatir. Enggak, Sister Hong itu S tier. Kenapa? Sister Hong itu telah membawa 1.690 laki-laki ke dalam kamarnya dan diajak bersetubuh dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun. Nah 4 tahun itu estimasinya 1.460 hari. Nah dia ini 1.690, what are you doing? Mungkin ada kali ya yang sehari 3 atau 4 kali udah kayak minum obat gitu is. Dan yang membuat Sister Hong itu beda dari yang lainnya adalah nama aslinya dia itu bukanlah Hong, melainkan Zhao. Dan ia merupakan seorang paman yang berumur 38 tahun.
Paman Hong Nanjing. Itu sebutan beritanya dia di sana, dan di mana-mana sih he's Mr. Worldwide now. Jadi dia ini mempunyai online persona sebagai perempuan yang berambut poni, berlipstik merah, dan berbedak putih, mirip kayak Kanjuro. Nah kan gue baru inget, pantesan kok gue ngeliat mukanya, oh Kanjuro, dia nih yang dari One Piece. Awal-awalnya umurnya itu belum dikonfirmasi until now I guess, jadi masih banyak yang mereka-reka, oh dia umurnya segini. Tapi awalnya itu dia dicatat umurnya 60 tahun, tetapi didibang lagi, no, dia umur 38 tahun, it don't matter. Dia mau umur 38, 36, 51, it don't matter. Serem. So what happened? Ada tuh beberapa TikToker yang udah ngebahas duluan sebelum dia meledak kan. Jadi ada nih cewek ini, FYP pula, dia bilang kalau si Zhao itu dulunya punya istri dan istrinya meninggal. You wanna know how Red NT got caught? Now it starts with a video and a tip-off. Red NT, who actually a 38 years old man named Mr. Jiao, his wife died. Dan ternyata omongannya dia ini nggak terkonfirmasi kalau itu benar. Tapi nih, menurut berita di NDTV dan beberapa mainstream media di Tiongkok ya, terus di X juga, bahwa si Zhao inilah yang berperan sebagai wanita yang sudah menikah. Nah paham kan maksud gue? Dialah yang menjadi istri atau mantan istri dari seseorang. Ngakunya gitu personanya dia di aplikasi kencan. Nah laki-laki yang tertarik dengan dia itu juga mau dibilang ngasal, tapi enggak juga sih, dibilang asal, no, I don't think so. Surprisingly, yang datang itu banyak sekali anak muda, termasuk mahasiswa, suami orang, tunangan orang, pekerja kantoran, bahkan instruktur GM. Halo para pembenci, mau di situ ngomongin, mau di situ benci. Di sini tetap full happy, gak akan rugi. Pusing aja orang, gasak miring. Special from Trio Simba, Tengku Ikram, Wan Imam, and Bel. Bang, udah capek-capek nge-gym gitu kan ya, udah kayak mau bentukan Toji, malah dapetnya bapak-bapak dibedakin. Wan Imam, and gini, kepala gue pusing. Kalau bentukannya si Sister Hong itu kayak Kim Namgil jadi Mikaela, gue pun aja yang cewek demen ngelihatnya. I want him, her. It's crazy karena yang mau bersetubuh dengan Sister Hong ini mayan-mayan mukanya, terus badannya keker like Yusoe. Yang badannya keker itu repeated customer by the way. Gue yakin juga ada favoritisme dalam kamar tersebut, dan termasuk si keker ini karena Sister Hong makan kue pesta ulang tahun. He be munching the birthday cake like. Nah, ketika gue telah melihat orang-orang yang willingly bersetubuh dengan Sister Hong ini, dari sinilah rasa insecure gue itu hilang dengan natural secara organik. Karena gue nggak perlu secakep cewek doin. Minimal rambut poni, bedak tabur, ama lipstik merah, Kanjuro. Paman Zhao ini melakukan modusnya itu nggak secara langsung dan nggak frontal, tetapi dia juga memenangkan rasa emosional para pria-pria tersebut. Ya dia menyiramkan gitu ya tanaman egonya, bahasanya dipanjang-panjangin biar watch time gue panjang. So yes, Pak Manjau ini pintar memberikan ego yang lebih daripada pasangan para laki-laki ini. Maybe, but I'm gonna repeat it again. Yes, banyak dari laki-laki yang begituan sama Pak Manjau ini sudah punya pacar, tunangan, istri, dan anak. Nanti gue bahas itu juga, alright? Tapi memang ada banyak juga sih yang datang untuk melampiaskan fantasi mereka. Di videonya bener-bener ada yang datang langsung ngasih bingkisannya gitu kan, pelorot, saset seruput. And of course ada juga yang kaget gitu kan dengan wujudnya sulap. Tapi dia tetap gas, tetap lanjut. And now what happened here, seperti yang tadi gue udah mention di intro, sistem pembayarannya itu tidak biasa dan juga merupakan ciri khas skemanya Sister Hong. Nah dia ini menghindari sistem pembayaran COD atau TF. Sebagai gantinya, ia meminta para lelaki ini untuk membawa hadiah kecil bingkisan kayak sembako, minyak, kacang, susu, telur. Mungkin ada juga yang repeat customer udah sayang banget gitu ya dikasih nugget. Apparently I was wrong, gak pernah ada yang ngasih nugget, atau gue matanya kurang jeli aja ya. Tapi langsung bawain ikan fresh out of the goodie bag, minyak lengkap, ikan ada, tinggal masak ikan pecah. Gue tuh pengen banget ya salah satu dari mereka ngebawain dia bingkisan mengkudu. Bayangin aja lagi desa terus napas lambung lu bau jus mengkudu. Intinya mereka semua mesti ngasih bingkisan, kalau nggak ngasih dia diusir. Long story short, kalian tau lah kalau ini video jadi nyebar kan, yang tadinya bayar per bulan menjadi free for lifetime.
no cancellation. Dan dari sini udah ketahuan lah ya kita sebagai generasi Z, pembuat meme yang handal. Mulai deh tuh kan ngepost lucu-lucuan, parodi, terus ada yang bikin filter pula di Instagram ya kan, tutorial make up anti jomblo, bahkan AI video yang dibuat untuk ngejual produk lah jadi iklan dong. And so what happened next? Kepolisian di Nanjing memulailah investigasinya atas masalah ini pada awal Juli ini kan, dan jauh ini resmi ditempatkan di bawah penahanan kriminal oleh polisi Jiangning atau Nanjing nih 7 Juli. So yes, dia ini ditangkap karena semua laki-laki itu, semuanya atau cuma beberapa. Nah, ntar dulu, hampir semua laki-laki itu gak ada yang tahu bahwa mereka itu direkam secara diam-diam ketika mereka berhubungan seksual. But at the same time, public opinion atas kelakuan Sister Hong ini punya mixed reviews. Sister Hong memang melakukan kejahatan dengan cara merekam secara diam-diam lalu dipublikasi, tetapi secara bersamaan karena Sister Hong inilah banyak rahasia yang terbuka. Banyak sekali perempuan ya yang menemukan pasangannya di dalam videonya itu, rumah tangga mereka hancur dan ada yang mau nikah terus gak jadi. Nah ini nih salah satunya adalah si cowok ini. Dia itu udah punya tunangan dan udah bersama selama 3 tahun. Ketahuan deh dalam video itu, bener-bener mentereng banget mukanya. The crazy part was si cowok ini merupakan salah satu yang nyadar bahwa dia direkam. Di sini sih gue yang paling sedih gitu ya. Kesian gue ngelihat mereka cantik-cantik. Nah tuh dah most of men dikasih julukan sagapung. Karena kalau udah nafsu bener-bener diterobos aja apapun itu bentukannya, yang penting punya. So girls, let us learn something from here. Ini buat kalian dan buat gue juga. Gue jujur, gue mulai ngurusin diri, terus mempercantik diri. Mau lebih berubah lah daripada sebelumnya. Karena jujur, gue mulai suka sama Parkeso. I'm being super honest here, I'm not doing it for me. Tetapi setelah gua nemuin kasus seperti ini lagi, ini bukan kasus yang pertama kalinya di dunia. It's been repeated so many times. It doesn't matter. No matter how soft you are, how expensive you are, how high value you are, how educated you are, you have a killer body, perfect skin. No matter how beautiful you are, Sister Hong wins. Gue jungkit balik lagi deh nih.